Memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2026 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. SD siap gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. SD siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Pimpinan saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2026 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menghenikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama untuk Ibu Raden Ajeng Kartini yang hari ini kita peringati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Hikmah SMA Pembangunan 5 Yapis Waena, yang terhormat Bapak Kepala SMP Pembangunan 5 Waena, dan yang saya hormati Bapak Kepala SD Pembangunan 5 Waena. Mohon maaf Pak Asari, tadi salah ucap sedikit. Belum dipijit ini, kesleo sedikit lidahnya. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, adik-adik PPL, dan yang terkhusus yang saya juga banggakan, saya hormati para senior di lingkungan Pembangunan 5, baik dari jenjang SD, SMP, Baik, selanjutnya yang tak kalah saya banggakan, anak-anakku dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatan, hidayah, anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diperbolehkan dan dimampukan untuk hadir dengan pakaian yang warna-warni dalam rangka memperingati hari apa hari ini? Hari Kartini. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku karena hari ini luar biasa antusiasmenya yang sudah berwarna-warni. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu sebagai pembina upacara ingin sedikit berbagi kisah. Namun sebelumnya ketika nanti Ibu menyampaikan Selamat Hari Kartini, mohon dijawab semangat untuk kita semuanya. Bisa? Oke, tes dulu. Selamat Hari Kartini. Coba pakai gerakan biar agak sedikit lebih bersemangat. Ketika Ibu Guru menyampaikan Selamat Hari Kartini, dijawab semangat untuk kita semua. Sekali lagi. Selamat Hari Kartini. Semangat untuk kita semua. Sekali lagi. Selamat Hari Kartini. Semangat untuk kita semua. Suaranya belum makan MBG, jadi suaranya masih belum begitu. Masih lapar. Coba tes yang SMA. Selamat Hari Kartini. Semangat untuk kita semua. Oke, luar biasa. Ada tadi yang sempat sarapan di rumah karena begitu. Yang SMP. Selamat Hari Kartini. Semangat untuk kita semua. Oke, 50% sarapan di rumah. Yang SD, yang bling-bling pakaiannya hari ini. Selamat Hari Kartini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan
Kartini. Kartini adalah sosok perempuan inspiratif Indonesia yang oleh pemerintahan kita diberikan gelar sebagai pahlawan emansipasi wanita. Tahu artinya emansipasi? Ini Pak Guru keren ya. Saya tahu ya. Emansipasi itu berarti pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan antara lelaki dengan perempuan. Sehingga berkat apa yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, kita semua kaum perempuan bisa mengenyam pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Karena anak-anakku sekalian, pada era Raden Ajeng Kartini itu hidup, ketika itu Indonesia masih dijajah oleh Hindia Belanda. Yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan, yang boleh untuk sekolah, itu adalah orang-orang Hindia Belanda yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia seperti orang Cina, orang Arab. Dan yang ketiga adalah kaum pribumi seperti kita, penduduk asli Indonesia. Tetapi kaum pribumi ini tidak semuanya bisa punya kesempatan untuk sekolah. Hanya mereka yang adalah keturunan dari kaum bangsawan. Tahu kaum bangsawan? Kaum bangsawan itu adalah kaum keturunan dari penguasa atau raja-raja. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada masanya, walaupun beliau hidup sebagai seorang keturunan bangsawan, tetapi beliau ketika ingin melanjutkan pendidikan itu juga mengalami kendala. Salah satu kendalanya apa? Kendalanya adalah budaya dari daerahnya. Masih ingatkah kalian dari mana asal Raden Ajeng Kartini? Kembang. Dari Jawa mana? Jawa mana? Jawa Barat. Dari Bandung. Dari mana SD? Dari mana? Jawa Barat. Banyak yang Jawa Barat. Berarti banyak yang sekolah di pembangunan 5 ini orang-orang Jawa Barat berarti ya. Ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu berasal dari Jawa Tengah. Minta maaf ya yang Jawa Barat. Ya, yang Jawa Timur juga minta maaf. Jadi Raden Ajeng Kartini itu berasal dari Jawa Tengah. Tepatnya di kota apa atau daerah apa? Ya, daerah mana? Jogja, Surabaya. Surabaya itu bukan di Jawa Tengah ya, Lea. Surabaya, Jawa Timur ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu berasal dari daerah Jepara. Jepara itu adalah salah satu daerah yang ikonik, yang unik di Indonesia. Karena daerah Jepara itu adalah penghasil pengrajin ukiran terhebat di Indonesia. Kalau di Papua, pengrajin yang terhebatnya itu dikenal di suku Asmat. Tapi kalau di Jawa, pengrajin ukiran yang terhebat ada di kota Jepara. Ingat-ingat ya, siapa tahu nanti muncul di soal TKA dan ujian sekolah. Ya, sekali lagi, Raden Ajeng Kartini berasal dari daerah mana? Dari Jawa Tengah, tempatnya di mana? Oke, terima kasih. Berarti ingat ya. Oke, saya lanjutkan sedikit ceritanya. Jadi anak-anakku, ketika Raden Ajeng Kartini pada usia sekolah mau melanjutkan pendidikan sekolah itu terkendala salah satu oleh adat budayanya. Di mana kala itu orang-orang Jepara kalau perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Itu adatnya, itu aturannya. Kemudian Raden Ajeng Kartini ini berpendapat bahwa perempuan itu adalah guru, pengajar pertama untuk anak-anaknya. Iya atau iya? Iya, jadi benar ya. Jadi kalau Raden Ajeng Kartini di era waktu itu mengatakan bahwa dan berpendapat meyakini bahwa perempuan itu adalah pendidik, guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau perempuannya itu tidak pinter,
Kira-kira bisa mendidik yang baik atau tidak? Bisa mendidik yang baik atau tidak? Tidak ya. Jadi makanya Raden Ajeng Kartini itu berharap, bermimpi, berdoa, berusaha bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bisa sekolah setinggi-tingginya, sehingga ketika nanti dia pulang ke rumah, di rumah tangga menjadi ibu, dia bisa menjadi pengajar pertama yang handal, yang hebat untuk anak-anaknya. Ini pembelajaran untuk kaum Kartono, kaum lelaki, bahwa berdasarkan riset, perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, nanti itu DNA pintarnya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi yang lelaki-lelaki, carilah perempuan-perempuan yang pintar, perempuan-perempuan yang cerdas, maka insya Allah DNA kepintarannya nanti akan menurun kepada anak-anakmu semuanya. Bagi yang lelaki, bagi yang perempuan seperti apa? Bagi yang perempuan, jadilah perempuan yang cerdas, yang pintar, yang hebat, sehingga nanti kalian dewasa bisa mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang hebat. Kemudian sedikit lagi cerita tentang Raden Ajeng Kartini. Anak-anakku, Raden Ajeng Kartini itu punya kebiasaan menulis dan punya teman-teman atau sahabat-sahabat pena yang banyak. Salah satu sahabatnya itu adalah orang Belanda yang tinggal di Belanda. Maka Raden Ajeng Kartini ketika itu sering menulis surat kepada sahabatnya yang ada di Belanda. Kemudian sahabatnya ketika membaca surat dari Raden Ajeng Kartini ini suka menangis sedih karena tahu bahwa Raden Ajeng Kartini itu memiliki semangat yang membara untuk ingin melanjutkan sekolah. Dan ketika mengenyam pendidikan atau bersekolah, Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang perempuan yang pintar, yang cerdas. Maka sahabatnya berupaya untuk memberikan solusi supaya Raden Ajeng Kartini ini bisa mendapatkan beasiswa atau sekolah di negeri Belanda. Kemudian sahabatnya ini mengirim surat balasan kepada Raden Ajeng Kartini. Apa yang dituliskan sebagai balasannya ketika setelah membaca surat dari sahabatnya di negeri Belanda, Raden Ajeng Kartini salah satunya menuliskan bahwa jangan tanyakan kepadaku apakah aku boleh, gitu. Apakah aku mau, gitu. Jadi ketika itu kenapa Raden Ajeng Kartini menulis seperti itu dengan bahasa, kalau direnungkan ke dalam bahasa sastra ini maknanya dalam sekali. Jadi jangan tanyakan kepadaku apakah aku mau, tapi apakah aku boleh. Jadi artinya sepanjang judulnya itu bersekolah, ke ujung dunia pun Raden Ajeng Kartini pasti pergi. Tetapi masalahnya, apakah beliau ini diizinkan untuk melanjutkan pendidikan? Itu persoalannya. Dan kalau kita flashback, kilas balik dengan kondisi kita saat ini anak-anakku, beberapa kali kita melihat sesuatu yang viral di sosial media. Kemarin saya baru lihat anak SMA Negeri 1, kalau tidak salah di Jawa Barat, memberikan jari tangan, jari tengah kepada gurunya, dan yang melakukan itu adalah keturunan dari Raden Ajeng Kartini, artinya adalah seorang perempuan. Saya sebagai guru yang tidak diberikan jari, saya ikut miris nelangsa kasihan. Kenapa? Karena kita bisa sekolah salah satunya karena perjuangan Raden Ajeng Kartini. Tetapi perempuan-perempuan yang saat ini diangkat derajatnya melalui apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, ternyata ketika diberikan kesempatan untuk bersekolah itu malah jauh berbeda dengan semangat dan cita-cita dari Raden Ajeng Kartini. Jadi orang tua kita, ayah ibu kita, papa mama kita di rumah itu sudah memberikan kesempatan kita untuk bersekolah setinggi-tingginya. Tetapi banyak sekali anak muda di luar sana, semoga di SD, SMP, SMA tidak ya. Banyak sekali anak luar
di sekolah luar sana menggunakan kesempatan belajar itu malah ya tadi itu tidak seperti yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Jadi ibu berpesan bahwa melalui semangat peringatan Hari Kartini, terutama bagi kaum-kaum Kartini, kaum-kaum perempuan, mari kita memperbaiki standar budaya kita. Mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas pola pikir kita, dan mari kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kita untuk tumbuh berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan pintar. Kemudian pesanku untuk anak-anakku sekalian, Kartini dan Kartono Pembangunan 5, pintar itu penting, tetapi adab itu lebih penting daripada sekedar pintar. Mengutip yang disampaikan oleh mantan wakil presiden kita yang pertama, siapa namanya, masih ada yang ingat? Wakil presiden kita yang pertama Bung Karno. Wah, Bung Karno bisa unjuk rasa bangun dari kubur kalau gitu nanti. Bung Karno itu presiden. Bung Karno presiden berapa? Berapa? Pertama. Wakilnya siapa? Bung Hatta. Bung Hatta bilang, katanya Bung Hatta, kalau kurang cerdas bisa diperbaiki, kalau kurang pinter bisa diperbaiki. Jadi namanya yang BODO ditambah H itu anak-anakku tidak bersifat abadi selamanya, tetapi bisa diperangi, bisa dirubah, asal kita niat. Dengan cara apa? Dengan cara apa memeranginya? Pakai tembak, senapan? Pakai apa? Dengan cara banyak membaca, dengan cara belajar, dengan cara banyak berdiskusi dengan orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Kemudian kalau orang yang kurang adab, kata Bung Hatta, itu susah untuk memperbaikinya. Makanya saya pernah mendengar itu katanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu tidak suka berdekatan dengan orang-orang bodoh, karena orang-orang bodoh itu susah untuk diperbaiki. Saya pernah sedikit membaca satu buku yang seperti itu. Makanya pada hari ini peringatan Raden Ajeng Kartini sebagai simbol kesetaraan bagi kaum perempuan, saya mengajak kepada kita sekalian, mari hal-hal istimewa yang ikonik dari pahlawan emansipasi wanita bisa kita teruskan, bisa kita perjuangkan, dan hal-hal yang dapat mengerus dari nilai-nilai yang sudah diteladankan oleh Raden Ajeng Kartini bisa kita filter sedemikian rupa sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga memberikan manfaat untuk bangsa, negara, dan agama kita sekalian. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan berkaitan peringatan Hari Kartini. Kemudian, halo yang SD yang di depan saya, boleh tidak konsernya berhenti dulu? Boleh ya? Boleh ya? Coba sekali lagi. Ayo yang berdiri sekali lagi. Salam perpisahan. Ketika Ibu berteriak selamat Hari Kartini, semangat untuk kita semua. Sekali lagi ayo yang SD berdiri dulu yuk. Habis ini selesai. Ayo mari. Selamat Hari Kartini. Sekali lagi. Selamat Hari Kartini. Oke, baik, terima kasih. Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan hati dan kepala seraya memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kartini, mengenang perjuangan mulia seorang tokoh wanita yang telah Engkau hadirkan. Ya Allah, terangi hati kami sebagaimana Engkau terangi hati Ibu Kartini dengan cahaya ilmu dan keikhlasan. Jadikan kami generasi yang mencintai ilmu dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ya Allah, karuniakan kepada kaum perempuan di negeri kami kekuatan iman, keluhuran budi, dan keberanian untuk terus berkaya dalam ridho-Mu. Lindungilah negeri kami ya Allah, jauhkan dari fitnah, perpecahan, dan kebodohan. Kuatkan persatuan kami dalam bingkai ukhuwah dan takwa. Ya Allah, jadikanlah semangat perjuangan Ibu Kartini sebagai inspirasi bagi kami untuk terus menuntut ilmu, membela kebenaran, dan menjaga kehormatan diri sesuai ajaran-Mu. Limpahkan rahmat-Mu kepada beliau, serta kepada seluruh pahlawan bangsa yang telah gugur demi kemajuan negeri ini. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami semangat juang, ketulusan, dan keberanian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibu Kartini. Jadikan kami generasi yang mampu membawa perubahan menuju kebaikan. Bimbinglah kami agar mampu menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perkembangan zaman. Jadikanlah kami pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, serta para pemimpin kami. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di atas jalan yang Engkau ridhoi. Teguhkanlah hati kami untuk terus meneladani Rasulullah Muhammad SAW dan para perempuan mulia dalam Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Untuk perhatian kepada anak-anak SD masuk di kelasnya masing-masing sambil kita absen. SD masuk di kelasnya masing-masing, tidak usah lari, jalan saja. Terima kasih guys, upacara sudah selesai. Happy Kartini Day. Pak, itu mobilnya segera digeser. Angkat.